Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul kembali di kajian rutin kita di setiap hari Selasa dalam pembahasan kita di Syariah Al-Ilmu dalam pertemuan yang ke-35 dengan judul iman yang lebih bahaya dari kejahilan. Dan saat ini alhamdulillah guru kita Abu Jajat Nur-Rahman telah berada di tengah-tengah kita Selasa, dan seperti biasa sebelum kita memulai kajian kita pagi ini kita senantiasa untuk saling mengingatkan yang lebih meluruskan niat, menyiapkan catatan dan menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya pada akhir sesi seperti biasa kajian, silakan menuliskan pertanyaannya pada kolom Q&A. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan kajian kita pagi ini kepada guru kita Ustaz Abu Jajat Nur-Rahman Rizal Ta'ala. Wajatafadul masyukur. Yang ingin bertanya pada akhir sesi seperti biasa kajian, silakan menuliskan pertanyaannya pada kolom Q&A. Untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita dengarkan kajian pagi ini kepada guru kita Ustaz Abu Jajat Nur-Rahman Rizal Ta'ala. Wajatafadul masyukur. Yang ingin bertanya pada akhir sesi seperti biasa kajian, silakan menuliskan pertanyaannya pada kolom Q&A. Untuk mempersingkat waktu, mari sama kita dengarkan kajian pagi ini kepada guru kita Ustaz Abu Jajat Nur-Rahman Rizal Ta'ala. Wajatafadul masyukur. Sesi seperti kajian, silakan menuliskan pertanyaan pada kolom Q&A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Jemaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas semua karunia, kenikmatan, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari ini kita bisa bermuwajahah kembali, bermajlis kembali di majlis yang mulia ini untuk melanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji risalah Mukhtasar Kitabil Ilmi atau Intisari Kitab Al-Ilmu, risalah sederhana yang saya ringkas dari Kitabul Ilmi, buah karya Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Dan kita masih di pasal yang pertama dari bab yang kedua tentang adab-adab seorang talibul ilmi. Poin yang ke-12 atau adab yang terakhir yang dibawakan di dalam pasal ini tentang al-hirsu ala fahmi muradillahi ta'ala wa muradi rasulih sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab yang wajib kita miliki adalah bersemangat, bersungguh-sungguh di dalam memahami
apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, yakni memahami nas-nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Kita sampai pada perkataan penulis, ghafarallahu lahu wa liwalidayhi. Kata penulis, innal khata'a fil fahmi qad yakunu ashadda khataran minal jahli. Sungguhnya salah di dalam memahami ya nas-nas syar'i itu terkadang lebih berbahaya daripada kejahilan. Ya, salah faham di dalam memahami dalil-dalil syariat itu terkadang ya dampaknya lebih buruk daripada kejahilan. Kenapa demikian? Kata penulis, li'annal jahila alladhi yukhti'u bi jahlihi ya'rif annahu jahilun wa yata'alla. Karena orang yang jahil ya yang salah ya karena kejahilannya, dia sadar dan dia tahu kalau dia jahil, kalau dia nggak tahu, kalau dia nggak punya ilmu, ya maka orang seperti itu lebih mudah untuk belajar. Orang yang merasa dirinya jahil, yang merasa dirinya nggak tahu, ya mudah untuk diingatkan, mudah untuk belajar, mudah untuk mencari tahu, karena dia sadar kalau dia nggak paham. Ya, lakin alladzi fahima khata'an ya'taqidu fi nafsihi annahu alimun musibun. Ya, akan tapi orang yang salah faham, salah dalam memahami sesuatu, dia merasa dirinya tahu. Dia merasa dirinya punya ilmu dan dia merasa dirinya apa? Di atas jalan yang benar. Ini bedanya orang yang salah faham dengan orang yang jahil. Ya, jadi orang yang salah faham itu dia merasa dirinya faham. Padahal pemahamannya apa? Pemahamannya salah. Tapi dia merasa dirinya faham. Merasa dirinya benar. Wa ya'taqidu anna hadha huwa muradullahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia, ini orang yang salah faham ini, dia merasa, dia meyakini bahwasanya apa yang dia fahami itulah yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya ikhwani fillah jazakumullah, ya. Yang kaidah ini memang real adanya. Terkadang orang yang salah faham dalam memahami sesuatu itu dampaknya lebih buruk daripada orang yang enggak tahu sama sekali. Ya. Karena orang yang salah faham itu ngerasa dirinya faham. Merasa dirinya tahu, merasa dirinya berilmu. Ya, beda dengan orang yang memang dia ngerasa jahil, dia nggak tahu. Maka lebih mudah untuk diarahkan, lebih mudah untuk diingatkan. Wal nadrib lidzalika ba'dal amthilati liyatabayyana lana ahammiyatul fahm. Dan kita akan sebutkan ya beberapa contoh agar jelas bagi kita pentingnya perkara memahami dalil ya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Jadi dengan contoh-contoh ini kita akan tahu bahwasanya sebatas tahu dalil, sebatas hafal dalil itu enggak cukup bagi seorang thalibul ilmi. Sampai dia berusaha memahami dalil tersebut ya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Contoh kata penulis, al-mithal idza kana 'indaka wi'aani ahaduhuma fihi ma'un sakhinun dafi'un wal akharu fihi ma'un baridun qarisun. Ya. Kalau seandainya Anda punya dua bejana ya. Kalau seandainya kita punya dua bejana, satu bejana isinya air hangat. Ya, satu bejana berisi air hangat.
Wal akharu fihi ma'un baridun qaris. Bejana yang kedua isinya air dingin. Ya. Kita punya dua bejana, dua air. Yang pertama air hangat, yang kedua air dingin. Wal faslu faslu syita, dan musim yang sedang berlangsung itu musim dingin. Ya, musim syita, musim dingin. Faja'a rajulun yuridul ightisala minal janabah. Kemudian datang seseorang, ya. Datang seseorang yang dia bertanya tentang perkara mandi janabah, mandi junub. Dia ingin mandi junub. Ya. Faqala ba'dun nas, sebagian orang berfatwa, sebagian orang berkata, al-afdalu an tastakhdimal ma'al barid. Ya. Yang lebih afdal bagi orang tersebut, ya, yang ingin mandi janabah di musim dingin, di musim syita, yang lebih afdal bagi dia, yang lebih banyak pahalanya, itu dia mandi pakai air dingin. Ya. Kenapa demikian? Wadzalika li'annal ma'al barida fihi masyaqqatun. Ya, yang demikian karena ya tatkala seseorang mandi dengan air dingin, masyaqqahnya lebih apa? Lebih besar. Ya. Tentu beda masyaqqah tatkala kita di musim dingin, ya, mandi dengan air hangat dan mandi dengan air dingin. Yang lebih berat mana? Mandi dengan air dingin. Ya. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, kata Nabi yang mulia, Inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Ya. Bahwasanya besarnya balasan, besarnya pahala itu sejalan dengan besarnya apa? Dengan besarnya ujian. Yakni kalau seandainya masyaqqahnya semakin besar, maka pahalanya semakin apa? Semakin besar. Ya. Ini dalil sahih. Ya. Bahwasanya besarnya pahala yang didapat seorang hamba itu memang sebanding, sejalan dengan besarnya masyaqqah yang kita dapatkan. Pertanyaannya, kalau seandainya dalil ini diterapkan dalam kasus yang kita sebutkan, ya, musim dingin mandi pakai air apa? Pakai air dingin. Ya. Padahal seseorang dihadapkan di hadapan dua pilihan. Imam mandi pakai air hangat, imam mandi pakai air dingin. Ya. Namun sebagian orang mengatakan bahwasannya yang lebih afdal bagi orang tersebut, yang lebih besar pahalanya bagi dia adalah mandi dengan air dingin. Kenapa? Karena masyaqqahnya lebih apa? Lebih besar. Ya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam pernah bersabda. Kata Nabi yang mulia dalam hadis Muslim, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah aku tunjukkan kepada kalian, ya, sesuatu yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa kalian, yang dengannya Allah angkat derajat-derajat kalian. Kata para sahabat, qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Tunjukkan kepada kami amalan tersebut, yang dengannya dosa-dosa kami bisa dihapuskan, yang dengannya derajat-derajat kami bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala, maka Nabi yang mulia bersabda, isbaghul wudu 'alal makari. Di antara amalan yang bisa menghapuskan dosa seorang hamba, yang bisa meninggikan derajat seorang hamba adalah isbaghul wudu, menyempurnakan wudu dalam kondisi-kondisi yang kurang kondusif. Ya, tetap menyempurnakan wudu dalam kondisi-kondisi yang apa? Yang mungkin berat bagi dia. Yakni al-isbagh fi ayyamil bardi. Yakni maknanya, kata penulis, di antara amalan yang bisa menggugurkan dosa seorang hamba, mengangkat derajat seorang hamba, adalah seseorang menyempurnakan wudu di musim-musim dingin. Ya. Di dalam cuaca yang dingin, tetap dia berusaha menyempurnakan wudunya. Fa idza asbaghtal wudu'a bil ma'il barid kana afdal min an tusbigha
al-wudu'a bil ma'il munasib li tabi'atil jawi. Maka tatkala engkau menyempurnakan wudu dengan air yang dingin itu lebih utama, ya, daripada engkau menyempurnakan wudu dengan air yang sesuai dengan kondisi cuaca. Yani kalau cuacanya lagi dingin, yang enak apa? Pakai air hangat. Ya. Tapi kalau seandainya seseorang tetap menggunakan air dingin, meskipun dalam cuaca yang dingin, maka itu lebih apa? Lebih besar pahalanya, karena lebih besar masyaqqahnya. Farrajulu afta bi anna istikhdamal ma'il barid afdal. Maka orang tersebut, ya, dalam contoh yang kita sebutkan, dia berfatwa, ya, bahwasannya menggunakan air yang dingin itu lebih utama daripada menggunakan air hangat di musim dingin. Ya. Wastadalla bil hadits sabiq, dan dia berdalil dengan hadis yang kita sebutkan. Isbaghul wudu 'alal makari. Pertanyaannya ya ikhwani fillah jazakumullah. Ya, apakah fatwa tersebut benar? Ini fatwa yang mengatakan bahwasannya berwudu di musim dingin dengan menggunakan air dingin itu lebih besar pahalanya. Padahal seseorang punya dua pilihan. Imam menggunakan air yang hangat dia punya atau menggunakan air dingin. Apakah fatwa tersebut ini tepat? Fatwa yang tepat? Kata penulis, al-jawab annal khata'a fil fahmi. Ya. Yang salah bukan dalilnya. Yang salah bukan hadisnya. Tapi yang salah adalah pemahaman orang tersebut. Ya. Yang salah adalah pemahaman orang tersebut. Li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Karena Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis tersebut, isbaghul wudu 'alal makarih. Isbaghul wudu 'alal makarih. Yani tetap menyempurnakan wudu dalam kondisi-kondisi yang kurang kondusif bagi kita. Walam yaqul an takhtaral ma'al barida lil wudu. Dan Nabi yang mulia tidak mengatakan, ya, di antara amalan yang menggugurkan dosa adalah tatkala seseorang memilih air yang dingin untuk berwudu. Nabi nggak bilang seperti itu. Nabi hanya mengatakan tetap menyempurnakan wudu, ya, dalam situasi dan kondisi yang kurang kondusif. Ya, meskipun berat, tapi tetap kita sempurnakan wudu kita. Dan Nabi tidak mengatakan, ya, engkau memilih air yang dingin untuk berwudu di musim dingin. Gak ada hadis seperti itu. Wa farqun baina ta'birain. Dan berbeda antara dua kalimat di atas. Ya. Sangat berbeda antara kalimat yang mengatakan menyempurnakan wudu, ya, dalam kondisi yang kurang kondusif, dan kalimat yang mengatakan engkau pilih air dingin untuk berwudu. Sama apa beda ini? Beda. Ya. Berbeda. Lau kana al-waridu fil hadithi at-ta'biru tsani laqulna na'am ikhtar al-ma' al-barida. Kalau seandainya kalimat yang datang di hadis tersebut adalah ungkapan yang kedua, yakni ambillah air dingin untuk berwudu, kita katakan iya. Yang afdal bagi seorang hamba tatkala musim dingin dia cari air dingin. Kalau memang hadisnya berbunyi apa? Engkau pilih air dingin. Ya. Walakin qala isbaghul wudu'i 'alal makari. Akan tapi Nabi nggak katakan seperti itu. Nabi hanya mengatakan, ya, menyempurnakan wudu dalam kondisi yang kurang kondusif. Ya. Ya'ni annal insana la yamna'uhu burudatul ma min isbaghil wudu. Yakni bahwasanya seseorang itu jangan sampai terhalang dari berwudu, ya, disebabkan karena dinginnya air atau dinginnya cuaca, ya, untuk tetap menyempurnakan wudunya. Artinya apa?
Artinya kalau seandainya ada dua pilihan, yang pertama air hangat, yang kedua air dingin, ya, dan fisik kita lebih nyaman dengan air hangat, ya jangan paksakan pakai air dingin. Ya, ini diantara bentuk kefakihan seseorang. Kalau dia punya air hangat, ya gunakan air hangat, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau dia nggak punya air hangat, yang ada hanya air dinginnya, tetap berusaha, ya, untuk menyempurnakan wudhunya. Nah, ini pentingnya pemahaman dalam memahami sesuatu. Bahwasanya seseorang tatkala dihadapkan dengan dua pilihan, yang pertama lebih memudahkan bagi dia, yang kedua lebih menyulitkan bagi dia, mana yang kita pilih? Yang paling mudah, bukan yang paling sulit. Ya, dan itu pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, kata Aisyah radhiyallahu anha, ma khuyyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayni, ya. Tidaklah Nabi yang mulia dihadapkan di hadapan dua pilihan, illa ikhtara aisarahuma, melainkan Nabi yang mulia akan memilih yang paling mudah untuk dikerjakan. Ya. Jadi hal-hal semacam ini, ya, tatkala seseorang dia memahami dengan pemahaman yang benar, insya Allah mudah bagi dia. Ya. Tidak berat, tidak sulit. Namun yang membuat sulit itu terkadang ini pemahaman kita yang salah. Tatkala kita tidak memahami dengan pemahaman yang benar. Tsumma yuqal, kemudian dikatakan, ya, kepada orang tersebut yang berfatwa bahwasannya berwudu di musim dingin dengan air dingin lebih afdal bagi seorang hamba, lebih besar pahalanya. Kita jawab, kita katakan kepada dia, kita tanya kepada orang tersebut, hal yuridullahu bi'ibadihi al-yusra am yuridu bihim al-usra? Ya. Tatkala Anda berfatwa bahwasannya berwudu dengan air dingin lebih utama di saat cuaca yang sangat dingin, kita katakan, apakah Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi hambanya atau kesulitan? Apakah yang Allah inginkan untuk hamba-hambanya kemudahan atau kesulitan? Apa jawabannya? Kemudahan. Ya. Allah Subhanahu wa taala inginkan kemudahan bagi hamba-hambanya. Maka jangan persulit kaum muslimin. Ya. Jangan mempersulit kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena yang Allah inginkan dari kaum mukminin adalah kemudahan, bukan kesulitan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ya. Allah menghendaki kebaikan untuk kemudahan untuk kamu. Dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagimu. Ini kaidah dalam beragama. Ya. Bahwasannya syariat itu datang untuk kemudahan kaum muslimin. Ya, bukan untuk menyulitkan kaum muslimin. Maka tatkala seseorang dihadapkan di hadapan dua pilihan, ya, yang mudah dia lakukan, yang sulit dia lakukan, maka pilih yang mudah. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menghendaki kemudahan bagi orang-orang beriman. Nah, wa fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ad-dina yusrun." Sesungguhnya agama itu mudah. Walan yushadda hadzal dina illa ghalabahu. Dan tidak ada orang yang mempersulit diri di dalam beragama melainkan dia pasti kalah. Ya. Maka ini seorang muslim, seorang muslimah sangat penting untuk memahami dalil-dalil syar'i sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam memahami hadis atau dalam memahami ayat itu enggak cukup kita hanya sebatas memahami hadis tersebut, tapi harus digabungkan dengan hadis yang lainnya.
harus digabungkan dengan ayat yang lainnya. Ini konsep di dalam memahami dalil syar'i. Ya, nggak cukup kita hanya mencomot satu dalil, ya, tanpa kita memahami dengan dalil-dalil yang lainnya. Karena antara satu hadis dengan hadis yang lainnya itu saling berkaitan. Ya, antara Al-Quran dengan Sunnah itu saling berkaitan. Ya. Maka di antara sumber kesalahpahaman seseorang, tatkala dia hanya memahami satu hadis, ya, tanpa dia fahami dengan hadis yang lainnya, tanpa dia fahami dengan dalil yang lainnya. Nah, oleh karenanya, ikhwani fillah jazakumullah, jadi kaidah para ulama mengatakan dalam masalah ini, ya, kata para ulama, laisa sya'nu an tastadillah wa innama sya'nu an yakuna istidlaluka sahihun. Ya. Yang paling penting bagi seseorang itu bukan bagaimana dia berdalil. Ya. Yang paling penting bagi kita bukan bagaimana kita berdalil. Tapi yang paling penting adalah istidlal kita, sisi pendalilan kita itu memang tepat dan benar. Bukan hanya sebatas membawakan dalil, tapi istidlalnya enggak tepat. Sisi pendalilannya apa? Enggak tepat. Maka enggak ada manfaatnya kita berdalil. Yang paling penting adalah tatkala kita berdalil, menggunakan dalil yang sahih dan sisi pendalilannya atau istidlalnya juga istidlal yang benar, yang tepat. Contoh dalam kasus ini, ya, seseorang berdalil dengan dalil yang sahih, hadisnya sahih, ya, tapi sisi pendalilannya enggak tepat. Ya. Dia berdalil dengan hadis tersebut, ya, untuk apa? Memaksakan seseorang, ya, mengambil masyaqqah padahal dia punya kemudahan. Ya, ini enggak tepat. Ya. Padahal Islam ini mengarahkan kita untuk mengambil perkara yang sifatnya mudah bagi kita. Nah, jangan mempersulit diri di dalam beragama. Orang yang mempersulit dirinya sendiri di dalam beragama itu namanya tanattu. Orang yang tanattu. Ya, orang yang mempersulit diri di dalam beragama, padahal banyak kemudahan yang bisa dia ambil, itu namanya orang yang tanattu. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, halakal mutanatti'un. Ya, halakal mutanatti'un. Celaka orang yang tanattu. Celaka orang yang tanattu. Ini binasa orang yang tanattu, ini berlebihan dalam beragama. Banyak kemudahan yang Allah berikan, tapi dia apa? Lebih memilih kesulitan. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala menghendaki kemudahan bagi orang-orang beriman dan Allah tidak menghendaki kesulitan bagi orang-orang yang beriman. Makanya sekali lagi, ya, memahami nas syar'i dengan pemahaman yang benar, berdalil dengan dalil yang sahih, dengan istidlal yang benar, itu sangat penting. Ya. Maka yang terpenting bukan bagaimana kita berdalil, tapi yang paling penting adalah kita berdalil dengan dalil yang sahih dan dibangun di atas istidlal atau sisi pendalilan yang sahih. Karena banyak manusia berdalil dengan dalil yang sahih, ya, namun untuk apa? Perkara-perkara yang salah. Ya. Banyak orang berdalil dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka bawa dalil tersebut, ya, kepada pemahaman mereka sendiri. Bukan sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Contoh, ikhwan fillah jazakumullah. Ya, sebagian orang berdalil dengan ayat Al-Quran, ya, untuk melegalkan yakni dosa dan maksiat mereka. Ya. Sebagian orang berdalil dengan dalil Al-Quranul Karim untuk melegalkan kesesatan mereka. Ada apa tidak? Banyak. Ya. Contoh, sebagian orang, ya, melegalkan untuk tidak mengerjakan sholat, tidak mengerjakan puasa dan yang lainnya dari kewajiban syariat
berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, di akhir surat Al-Hijr. Kalau kita tanya dalilnya sahih apa tidak? Dalilnya sahih Al-Quran. Bagaimana kita katakan enggak sahih? Ya. Dari sisi dalilnya sangat sahih, sangat valid. Al-Quranul Karim. Namun yang salah bukan pada dalilnya, tapi yang salah adalah pemahaman tentang dalil tersebut. Yang salah adalah sisi pendalilannya, istidlal dengan ayat tersebut. Ya. Di mana seseorang mengatakan bahwasanya tatkala seseorang sudah sampai derajat yakin, tatkala seseorang sudah sampai derajat ma'rifat, maka gugur kewajiban syariat. Ya. Gak lagi wajib baginya salat, gak lagi wajib baginya puasa, gak lagi wajib baginya sedekah, gak lagi haram baginya khamar, gak lagi haram baginya zina. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi ada sebagian manusia yang berdalil dengan dalil yang sahih, namun pemahamannya keliru. Ya. Namun sisi pendalilannya yakni tidak benar. Ya. Maka untuk apa? Memahami nas syar'i Al-Qur'an dan sunnah, ya, seseorang butuh pemahaman yang benar sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul-Nya inginkan. Nah, fahadhihi ba'dul adab mimma yanbaghi li talibil ilmi an yakuna muta'athiran biha fi ilmihi hatta yakuna qudwatan salihan wa hatta yakuna da'iyan ilal khair wa imaman fi dinillahi azza wa jalla. Kata penulis, inilah sebagian adab. Ini 12 poin yang kita sebutkan. Itu sebagian, ya, adab yang sepatutnya, ya, seorang talibul ilmi berhias diri dengannya. Inilah adab-adab yang sepatutnya seorang penuntut ilmu, ya, berhias diri dengan adab-adab tersebut dalam ilmunya dan dalam amalannya, sehingga dia bisa menjadi qudwah, teladan yang baik bagi orang lain. Wa hatta yakuna da'iyan ilal khair, agar dia bisa menjadi da'i, penyeru kepada jalan-jalan kebaikan. Wa imaman fi dinillah, dan menjadi imam, menjadi panutan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yani seorang talibul ilmi tidak mungkin menjadi teladan yang baik, qudwah yang salih, tidak mungkin menjadi da'i ilal khair, penyeru kepada jalan kebaikan, tidak mungkin menjadi imam, teladan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau seandainya dia nggak punya adab. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin seseorang mampu menjadi qudwah, ya, yang baik bagi orang lain kalau dia nggak punya adab dalam dirinya. Ya. Maka perkara yang sangat kita butuhkan untuk menjadi teladan dalam kebaikan adalah adab-adab ilmu, ya, adab-adab seorang talibul ilmi. Fabis sabri wal yaqin tunalul imamatu fid din. Maka dengan kesabaran dan dengan yakin, dengan ilmu, ya, seseorang akan mendapatkan derajat imamah, yakni kepemimpinan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan sabar dan dengan keyakinan, seseorang akan menjadi imam, menjadi panutan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Itu dua kunci, ya, agar kita menjadi teladan kebaikan bagi manusia. Nah, kita harus punya ilmu yang bermanfaat dan kita harus punya kesabaran. Karena dua hal inilah yang menjadi penawar atau obat dari dua sumber penyakit manusia, yakni penyakit syahwat dan penyakit syubhat. Ya. Karena penyakit syahwat itu hanya bisa diobati dengan satu obat, yakni as-sabru, dengan kesabaran. Adapun penyakit syubhat maka hanya bisa diobati dengan satu obat, yakni obat
yang bernama al-yaqin atau al-ilmu. Maka tatkala seorang hamba punya dua hal tersebut, punya kesabaran dan punya keyakinan, punya sabar dan punya ilmu yang bermanfaat, insya Allah dia menjadi ini seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, seorang hamba yang menjadi panutan kebaikan bagi orang lain. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Wa ja'alna minhum a'immatan, dan kami jadikan di antara mereka para imam, ini para teladan dalam kebaikan. Ya. Para qudwah dalam kebaikan. Kami jadikan di antara mereka para imam yang membimbing manusia dengan perintah kami, dengan izin kami. Syaratnya dua kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, lamma sabaru, tatkala mereka mempunyai kesabaran, ya, sabar dalam belajar, sabar dalam mengamalkan ilmu yang dia miliki, sabar dalam mendakwahkan ilmu yang dia miliki, ya, bersabar di dalam menerima ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kunci kebaikan seorang hamba. Bersabar adalah kunci kebaikan seorang hamba, ya, dalam urusan agama dan dunia mereka. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tidaklah seorang hamba diberikan pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala yang lebih lapang sifatnya, yang lebih luas kebaikannya daripada pemberian yang bernama as-sabr, kesabaran. Nah, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka adalah orang-orang yang yakin, yang berilmu, yang faham tentang ayat-ayat kami. Inilah dua hal, ya, yang menjadi kunci kebaikan seorang hamba, ya, dalam urusan agama, ya, dan dalam urusan dunianya. Kalau kita punya dua ini, insya Allah Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita kebaikan. Allah berikan kita taufik, ya, untuk istiqamah di atas jalan yang lurus, di atas siratal mustaqim. Nah, kuncinya dua. Yang pertama ilmu, yang kedua kesabaran. Nah, maka yang membuat seorang hamba kuat, ya, di atas jalan kebaikan, di atas jalan keistiqomahan adalah ilmu yang bermanfaat yang dia miliki dan kesabaran yang terus dia latih, ya, kesabaran yang terus dia usahakan, ya, untuk senantiasa berusaha berjalan di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala, di atas jalan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian telah kita selesaikan pasal yang pertama dari bab yang kedua tentang adab-adab penuntut ilmu. Ya, kita sebutkan 12 poin di dalam pasal ini, ya. Kita sebutkan 12 poin di dalam pasal ini. Yang pertama, ikhlasun niyah, mengikhlaskan niat. Yang kedua, raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi, berusaha mengangkat kejahilan dari diri kita dan dari orang lain. Yang ketiga, ad-difa' anis syariah, kita niatkan membela agama Allah Subhanahu wa taala. Adab yang keempat, rahabatus sadri fi masailil khilaf, berlapang dada dalam masalah-masalah khilafiyah. Yang kelima, al-amalu bil ilmi, berusaha mengamalkan ilmu yang kita miliki. Adab yang keenam, ad-da'watu ilallah, berusaha mendakwahkan ilmu yang kita miliki, mengajak manusia kepada jalan Allah. Adab yang ketujuh adalah sikap hikmah. Kemudian adab yang ke-8, ya, bersabar di atas jalan ilmu. Adab yang ke-9
ihtiramul ulama, menghormati, memuliakan para ulama. Adab yang ke-10, atamassuk bil kitabi wa sunnah, berpegang teguh di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab yang ke-11, yakni tathabbut, berusaha untuk tabayyun atau meng-cross check, ya, kabar yang kita dapatkan atau hukum yang hendak kita sampaikan. Kemudian adab yang terakhir, yang ke-12, adalah bersungguh-sungguh di dalam memahami, ya, nas-nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar, yang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Ini 12 poin yang sangat penting untuk dimiliki oleh seorang penuntut ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik untuk bisa memahami apa yang sudah kita bahas dan bisa mengaplikasikan, bisa mengamalkan poin-poin tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita miliki menjadi ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita dan menjadi kunci keberkahan, ya, di dalam kehidupan kita semuanya. Wallahu taala alam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga berfaedah untuk kita semuanya. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah, yang kurang dan salah karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Masih ada waktu sekitar 4 menit ya untuk bersoal jawab. Kalau ada yang ingin ditanyakan seputar apa yang kita bahas di pagi hari ini. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan kepada kami. Dan bagi jamaah yang kami muliakan, kita memasuki sesi tanya jawab dan kita mempunyai waktu kurang lebih 4 menit. Bagi yang ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan atau mengangkat tangannya bertanya langsung kepada guru kita, Ustaz Abu Zaid Syatur Rahman. Ustaz, sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk. Bismillah. Semoga Allah Ta'ala menjaga dan memberkahi Ustadz, keluarga, serta kaum muslimin dimanapun berada. Amin. Ustadz, Ana ingin bertanya, Ana seorang mahasiswa dari jurusan umum di salah satu universitas negeri yang ada di Jakarta. Ana ingin menuntut ilmu syar'i secara mendalam agar tidak salah dalam memahami dalil. Saat ini Ana sedang mempelajari bahasa Arab, Ustadz. Namun Ana di sini masih bingung bagaimana cara mendapatkan tempat untuk mendalami syariat secara khusus. Apakah dengan datang ke majelis ilmu seperti di masjid-masjid sudah cukup untuk mendalami ilmu syar'i? Mohon nasihatnya Ustaz. Syukran, jazakallah khair. Baik, barakallahu fiik. Ikhwani fillah, jazakumullah. Seorang talibul ilmi, ya, kalau memang dia punya azam, ya, punya tekad yang kuat dan dia masih banyak kesempatan, ya, usianya masih mendukung dia, ya, masih banyak hal yang ini mendukung untuk dia tafaqquh fid din, maka secara asal, ya, kita belajar, mencari tempat belajar yang memang fokus kita belajar di sana. Kita bisa memperdalam ilmu agama kita. Dan di antara kuncinya adalah mempelajari bahasa Arab. Ya, karena tidak mungkin kita menjadi orang yang faqih. Tidak mungkin kita menjadi orang yang faham dengan pemahaman yang baik di dalam agama kita kecuali tatkala kita punya kuncinya. Dan kunci memahami dinul Islam, kunci memahami Al-Quran dan Sunnah adalah bahasa Arab. Nah, oleh karenanya kalau seandainya penanya punya kesempatan yang besar untuk belajar bahasa Arab, maka belajar bahasa Arab. Ya, dan seorang talibul ilmi, ya, yang dia punya banyak waktu, punya banyak kesempatan, maka tidak cukup bagi dia untuk hadir di majelis-majelis umum. Ya. Tidak hanya sebatas kita belajar di majelis-majelis umum. Ya. Kalau kita bisa mencari tempat-tempat yang lebih sifatnya membuat kita ta'ammuk di dalam belajar, ya, lebih maksimal di dalam belajar, maka cari tempat-tempat, lembaga-lembaga pendidikan, ya, yang bisa mengajarkan kita, ya, cara memahami agama dengan benar. Bagi seorang mahasiswa yang masih banyak kesempatan, masih banyak waktu, ya, maka maksimalkan waktu yang Anda miliki, maksimalkan masa muda yang Anda miliki, ya, untuk memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi nasihat saya, kalau memang kita masih banyak kesempatan dan kita memang ada niatan dan ada azam, ada tekad yang kuat untuk belajar agama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak cukup ya, hanya sebatas datang di majelis-majelis umum ya. Tapi cari majelis-majelis khusus ya. Yang di sana kita bisa lebih paham secara detail, secara maksimal ya, dalam urusan agama kita. Karena tentu berbeda yang disampaikan oleh Ustadz dalam majelis umum untuk orang-orang awam, itu berbeda dengan materi yang disampaikan di majelis khusus, berbeda. Ya. Karena asatidzah kita yakni tentu melihat situasi dan kondisi. Tentu ilmu yang mereka sampaikan ya, untuk orang-orang awam tidak sama dengan ilmu yang mereka sampaikan di majelis-majelis khusus. Ya. Oleh karenanya, kalau memang kita punya semangat untuk belajar ilmu agama, maka bersemangatlah di dalam mempelajari kuncinya. Ya. Dan miftah, ini kunci dari memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah adalah bahasa Arab. Ya. Maka kalau bisa ya, cari tempat-tempat yang bisa mengajarkan kita bahasa Arab dan ilmu-ilmu syar'i secara intensif ya, secara yang kontinu dan lebih mendetail ya, agar kita mampu memahami ya dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah ya dengan pemahaman yang benar. Ya. Bukan hanya sebatas apa kita mendengarkan. Bukan hanya sebatas apa kita mendengar dari orang lain, tapi kita baca langsung buku-buku para ulama. Kita telah langsung buku-buku para ulama, dan ini ya kunci kebaikan bagi seorang talib al-ilmi. Nah, maka maksimalkan masa muda antum ya untuk lebih fokus, lebih serius di dalam belajar agama. Cari tempat-tempat yang sekiranya bisa mendukung kita untuk mendapatkan apa yang kita cita-citakan tersebut. Nah, Allah taala alam bisawab. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Ada satu pertanyaan lagi dari Amril. Beliau sepertinya ingin bertanya langsung dengan Ustaz. Tafadhol Amril untuk menghidupkan mikrofonnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Terkait dengan ada kaidah atau apa ini ungkapan yang mengatakan al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu tergantung besarnya berat. Apakah ungkapan ini benar Ustaz? Kalau benar, apakah tidak bertentangan dengan ayat tadi yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra? Demikian Ustaz. Barakallah. Naam. Kaidah tersebut benar. Tidak ada masalah dengan kaidah tersebut, dan kaidah tersebut sejalan dengan hadis yang kita sebutkan. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna 'idhamal bala atau inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Kata Nabi yang mulia bahwasanya besarnya balasan, besarnya pahala itu sejalan sebanding dengan besarnya ujian yang didapat seorang hamba. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tatkala cinta suatu kaum, Allah akan uji mereka. Allah akan uji mereka. Maka barang siapa yang ridha dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, baginya ridha Allah, dan barang siapa yang murka dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, maka baginya murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaidah yang mengatakan al-ajru ala qadril masyaqqah, pahala seseorang sesuai dengan kadar masyaqqah yang dia dapatkan, itu sahih ya. Tidak syak lagi, sahih dan sesuai dengan dalil-dalil syariat. Namun yang perlu kita perhatikan di sini, bahwasanya masyaqqah yang dimaksudkan adalah masyaqqah yang sifatnya tabi'i. Ini enggak kita buat-buat. Ya. Memang alami sifatnya. Ya. Bukan masyaqqah yang kita buat-buat sendiri. Ya. Adapun dalam kasus yang kita bahas tadi, tatkala seseorang di musim dingin, ya, dia punya dua pilihan, ada air hangat, ada air dingin. Ya. Padahal fisiknya nggak kuat pakai air dingin, tapi dia paksakan. Maka ini masyaqqah yang dibuat-buat.
Padahal ada kemudahan di hadapan dia, tapi nggak mau dia ambil. Dia lebih memilih masyaqqah yang apa? Yang memberatkan dirinya. Maka ini bukan apa? Tidak masuk dalam kaidah al-ajru ala qadril masyaqqah. Ya. Contoh seseorang apa? Jadi dia ingin talabul ilmi dari Cilengsi ke Jakarta, ada majelis di Jakarta. Ya. Dan dia apa? Memakai kaidah al-ajru ala qadril masyaqqah. Dia punya sepeda, dia punya motor, dia punya mobil. Ya, tapi dia pilih jalan kaki untuk ngaji ke Jakarta. Dengan alasan ya agar dapat pahala yang banyak. Ya, karena tatkala jalan kaki tentu masyaqqahnya lebih besar, lebih berat masyaqqahnya daripada naik sepeda, daripada naik motor, daripada naik mobil. Ya, padahal dia punya semuanya, dia punya sepeda banyak, punya motor banyak, punya mobil banyak, tapi dia milih jalan kaki. Nah, ini namanya tanattu. Ya. Ini bukan masyaqqah yang apa yang dimaksudkan, tapi ini masyaqqah yang dibuat-buat. Ya. Seseorang dia berjalan, jadi sesuai dengan tabiat alamiah. Ya. Apa yang Allah mudahkan bagi dia maka gunakan. Itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala seseorang yang menjalankan sesuatu sebagaimana apa mestinya, ya kemudian tatkala dia mengamalkan hal tersebut ada hambatan, ada masyaqqah, ya, maka ini berlaku. Ya. Ini yang harus kita hadirkan bahwasanya tatkala semakin besar rintangan yang kita dapatkan, insya Allah pahalanya semakin besar. Ya. Maka masyaqqah yang dimaksudkan di dalam kaidah tersebut, yakni masyaqqah yang sifatnya tabi'ah, masyaqqah yang sifatnya natural, enggak kita buat-buat sendiri. Ya. Adapun masyaqqah yang dibuat-buat itu namanya tanattu. Ya. Kita jalan dari rumah ke masjid kita. Ya. Kemudian tatkala kita salah paham memahami kaidah tersebut, akhirnya kita apa? Jalan ke masjid ngesot, nggak pakai kaki jalannya. Ngesot. Kenapa? Karena kalau ngesot kan lebih besar masyaqqahnya. Nah, ini namanya tanattu. Nabi yang mulia mengatakan halakal mutanatti'un. Binasa orang yang tanattu itu. Allah beri kita kaki buat jalannya jalan. Ya. Jangan ngesot. Kalau kita ngesot itu namanya tanattu. Ya. Meskipun sahih masyaqqahnya lebih besar, tapi bukan itu yang dimaksudkan dalam kaidah tersebut. Ya. Jadi kaidah yang antum sampaikan itu benar. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Ya. Dan dibangun di atas dalil-dalil syar'i baik dari Al-Qur'anul Karim ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ingat masyaqqah yang dimaksud dalam kaidah tersebut adalah masyaqqah yang sifatnya natural. Ya, yang sifatnya ini tabiat. Ya, tidak kita buat-buat sendiri masyaqqah tersebut. Maka tatkala seorang muslim dihadapkan di hadapan dua pilihan, ada yang paling mudah, ada yang sulit, maka pilih yang mudah. Ya, ini kaidah di dalam beragama yang dituntun oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu taala a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga apa yang telah beliau sampaikan dapat memberikan pencerahan bagi kita. Dan alhamdulillah Ustaz, kita telah sampai kepada penghujung kajian kita pagi hari ini. Namun seperti biasa sebelum kita tutup, mohon kami untuk diberikan intisari dari kajian kita pagi ini dan dari total 12 poin yang telah kita bahas sebelumnya. Tafadhol Ustaz. Baik, ikhwani fillah wa akhwati fi din, azakumullah. Satu hal yang ingin Anda tekankan di kesempatan pagi hari ini di penghujung kajian kita, bahwasannya di antara kunci keberkahan dari ilmu-ilmu yang kita pelajari adalah menerapkan adab-adab ilmu. Maka jadilah seorang talib yang mutahalli bi adabil ilmi, seorang penuntut ilmu yang berusaha berhias diri dengan adab-adab ilmu. Ya, karena tatkala ilmu yang kita pelajari tidak kita hiasi dengan adab-adab ilmu, maka ilmu tersebut akan jauh dari kata keberkahan. Ya, tatkala kita berharap ilmu yang kita miliki diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya kata para ulama adalah seorang talibul ilmi mutahalli bil adab, menghiasi dirinya dengan adab-adab ilmu. Dan sudah kita bahas 12 poin ya di dalam pasal ini. Mudah-mudahan poin-poin tersebut bisa kita pahami dengan baik, bisa kita pahami dengan benar dan bisa kita amalkan ya, sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan dari setiap ilmu-ilmu yang kita pelajari. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan jazakallah khairan Ustaz atas ilmu yang telah diberikan kepada kami pagi ini. Dan tak lupa jamaah yang kami muliakan agar senantiasa mendoakan guru-guru kita, mendoakan guru kita Ustaz Abdul Zaid Cucung Rahmat Ta'ala. Dan senantiasa Allah memberkahi ilmu beliau dan menjaga beliau beserta dengan orang-orang yang beliau cintai. Dan juga kita meminta kepada Allah agar apa-apa yang telah kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan Allah mudahkan kita untuk istiqomah di atas jalan ilmu. Dan sekali lagi kami mohon maaf apabila masih ada kendala teknis dalam penyajian kajian kita pagi ini. Sampai bertemu di kajian selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.